Sudah, Mas Pai. Oke, bisa dimulai ya. Oke, selamat siang teman-teman Binusian semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan aman dimanapun teman-teman Binusian berada. Kayak gitu mungkin sekarang lagi ada di kampus nih mungkin ya, atau mungkin lagi ada di rumah gitu, atau mungkin lagi di cafe gitu ya, study from cafe dimanapun itu ya. Semoga tetap sehat dan aman ya. Dan jangan lupa dimanapun teman-teman berada, tetap perhatikan protokol kesehatannya supaya tetap terlindungi dimanapun teman-teman berada. Oke, ini kembali lagi nih senang sekali bertemu kembali dengan saya, Kak Pai dari GE Alam Sutra, dengan teman-teman Binusien semuanya. Semoga teman-teman baik ya. Dan teman-teman Binusien semuanya ada beberapa hal nih yang perlu saya sampaikan sebelum kita memulai acara seminar pada siang hari ini. Nah, yang pertama adalah teman-teman Indonesia yang sudah hadir di dalam Zoom meeting, dimohon untuk dapat mengganti display name-nya dengan format name kemudian nama. Ya, nah kemudian teman-teman jangan lupa nanti kita akan ada form absensi di awal acara dan juga form evaluasi, tapi itu di akhir acara. Sebagai syarat teman-teman mendapatkan insertif dan juga SAT point. Nah, yang ketiga kemudian teman-teman jangan lupa untuk supaya kita tertib ya dan tidak ada suara yang bocor, pastikan ketika narasumber menyampaikan materinya, teman-teman mic-nya dalam posisi mute gitu. Dan kemudian jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan menuliskannya terlebih dahulu melalui kolom chat, atau kalau nanti teman-teman mau diskusi secara langsung di sesi Q&A, itu teman-teman bisa raise hand ya. Oke. Nah, pada siang hari ini, seperti yang teman-teman mungkin sudah baca ya di flyer ataupun di pengumuman-pengumuman yang sudah kita sebarkan baik di sosial media ataupun di email blast. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari CIMB Niaga. Nah, siapa nih yang nggak tahu CIMB Niaga? Salah satu bank yang ada di Indonesia ya, teman-teman ya. Dan pada hari ini temanya adalah, atau judul dari seminar pada siang hari ini adalah The Future of Banking in Digitalization Era. Seperti yang kita tahu nih, era digitalisasi semakin merebak gitu ya, semakin tumbuh pesat gitu, dan termasuk di dalam banking gitu. Nah, pada siang hari ini kita sudah kedatangan speaker dari CIMB yang bernama Bapak Solihin Hakiki, yang merupakan Head of Strategy, Performance, and Organization Development. Mungkin sebelumnya kita bisa sapa dulu dengan Pak Solihin. Selamat siang, Pak Solihin. Halo, selamat siang Mas Faisal. Selamat siang Selamat teman-teman siang. Binusian. Ya. Oke, ini panggilannya apa nih? Pak Solihin atau Kak nih? Boleh panggil Kak juga nggak apa-apa. Biar lebih Panggil Kak boleh akrab. ya? Iya, nggak beda jauh kok. Pasti usianya. Oke. Nanti teman-teman semuanya kita sudah kedatangan Kak Solihin ini dari CIMB Niaga yang akan membawakan materi tentang the future of the banking in digitalization era. Mungkin kita bisa tanya-tanya nanti lebih lanjut lagi tentang gimana ini perkembangan tentang banking di dalam era digitalisasi ini. Gitu. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, Kak Solihin boleh kita mulai ya, untuk waktu dan tepatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Faisal. Selamat pagi teman-teman Binusian. Terima kasih waktunya untuk hadir di seminar ini, di sharing session lah. Saya bilang ini sharing session. Kita kalau di CIMB Niaga itu selalu pagi. Jadi kita selalu hadapi hari itu dengan pagi dan semangat pagi. Dan mudah-mudahan siang ini di 30 sampai 60 menit ke depan kita bisa kasih share terkait dengan apa sih CIMB Niaga dan bagaimana sih future banking itu in digital area seperti apa. Kemudian kita juga sebenarnya kasih sharing kepada teman-teman untuk trigger discussion. Siapa tahu ada dari teman-teman yang tertarik untuk explore lebih lanjut, kemudian ada pertanyaan yang spesifik, dan kita bisa discuss di sini. Nah, mungkin sebelum mulai, saya coba share materinya dulu ya. Nanti teman saya, Kak Adit, akan bantu untuk share materinya. Halo teman-teman. Boleh, ini rekan saya, Kak Adit, yang akan membantu saya selama sharing session ini. Ya, nanti kita coba mulai dulu dengan satu video pendek untuk ngenalin kita tentang CIMB Niaga itu seperti apa. Oke, silakan dimulai Kak Adit.
Energi, tekad, dan semangat adalah bahan bakar keberhasilan. Hadapi perubahan untuk capai tujuan. Namun butuh lebih dari itu untuk jadi yang terbaik. Untuk jadi yang terbaik, jalani hidup epic. Enabling talent, memberdayakan dan mengembangkan talenta terbaik. Tunjukkan passion untuk mencapai hasil yang maksimal. Bertindak dengan integrity and accountability. Sesuai etika, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Lakukan collaboration untuk raih kesuksesan bersama. Berkomitmen untuk customer centricity dengan bertindak benar dan mengutamakan nasabah. Live an epic life. Jalani nilai epic sebagai panduan dalam berkarya, berinteraksi dalam menjalankan peran sehari-hari untuk jadi yang terbaik. 1. Maju dan menang. Oke. Thank you, Kak Adit. Nah, jadi tadi itu adalah satu video pendek untuk kasih kenal kita, teman-teman Binusian ke CIMB Niaga. Apa sih sebenarnya Epic itu? Nah, nanti kita akan share. Kalau dilihat dari background saya juga, saya punya background Epic. Epic ini adalah nilai-nilai perusahaan kami, di mana kami itu fokus kepada 5 hal, yaitu enabling talent, passion, integrity and accountability, collaboration, and customer centricity. Jadi ini merupakan bagian dari DNA kami, bagaimana kami menjalani interaksi dan juga pola bekerja secara sehari-hari. Oke, nah pada siang ini mungkin kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi saya coba mulai perkenalkan diri saya Solihin Hakiki, bisa dipanggil Solihin. Saat ini saya responsible untuk HR strategi, performance management, dan organization development di HR CIMB Niaga. Nah, secara pengalaman saya pernah eksplor di beberapa industri, mulai dari broadcast pada tahun 2005 sampai 2009, kemudian fokus juga di banking sejak tahun 2010. Nah, saya lulusan dari University Katolik Parahyangan dan juga Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Jadi itu sekilas tentang saya untuk memperkenalkan ke teman-teman Binusian untuk bisa lebih kenal dengan saya. Nah, setelah kenal dengan saya coba kenalin dulu dengan CIMB Niaga. Sebenarnya mungkin tadi sempat disampaikan oleh Kak Faisal ya bahwa CIMB Niaga itu salah satu bank besar yang ada di Indonesia. Cuman mungkin kesempatan ini saya coba kenalin lagi ke teman-teman di Binusian bahwa kita itu adalah organisasi regional yang hadir di 10 negara di ASEAN. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pengalaman 66 tahun membangun talenta dengan jumlah karyawan seluruh ASEAN itu 35.000. Jadi kita itu tersebar di 10 negara di ASEAN dengan total karyawan sebanyak 35.000. Nah, di perusahaan kita ini selain menerapkan nilai-nilai perusahaan, kita juga mengedepankan diversity and inclusion, dan jumlah total nasabahnya kita di seluruh ASEAN itu ada di 15 juta nasabah. Nah, kalau dilihat apa sih yang menjadi tagline-nya kita? Tagline-nya kita adalah forward. Jadi forward itu is our brand promise. Sehingga ketika kita bicara tentang masa depan dan kita bicara tentang karir, kita pun juga selalu mengkonekkan itu dengan forward. Jadi forward your career in CIMB Niaga. Oke, ini adalah sekelumit tentang CIMB Niaga yang mungkin teman-teman bisa kenal. Kemudian next-nya saya ingin ajak teman-teman mengenal CIMB Niaga dari angle yang berbeda, dari angka. Nah, tadi disampaikan bahwa kita ini adalah bank swasta nomor 2 terbesar berdasarkan total aset. Kemudian kita ini adalah unit usaha syariah terbesar berdasarkan total asetnya juga. Jadi kalau teman-teman yang senang angka bisa melihat bagaimana sih positioning bank kita comparing with other banks. Yang pertama. Nah, yang kedua, di Niaga ini tersedia di 98 kota dengan total cabang kita 427 cabang brick and mortar. Kemudian kita juga memiliki digital lounge sebanyak 38. Jadi kita punya 38 digital lounge di mana di situ tersedia ATM, kemudian mesin untuk membuka rekening, kemudian juga bisa memproduksi ATM juga di kesempatan pertama dan juga disupport dengan beberapa keandalan teknologi lah. Di mana nanti kalau teman-teman experiencing ke di digital lounge itu selain dilayani oleh teknologi juga dilayani oleh virtual employee di sana. Kemudian kita juga memiliki 32 cabang syariah dan juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang auto finance. Itu ada 34 cabang.
Niaga merupakan salah satu bank yang memperkenalkan teknologi ATM ke industri perbankannya kita. Jadi ATM pertama kita ini salah satu pionir yang memperkenalkan ATM ke masyarakat pada saat itu di tahun 86, dan jumlah ATM yang kita miliki saat ini adalah 3.563 dengan EDC atau mungkin teman-teman biasa ketemu di merchant, EDC dan QR itu sebanyak 246.000 atau sekitar 247.000 EDC dan QR. Total nasabahnya kita di CIMB Niaga di Indonesia ada 7 juta dengan total karyawan per Desember 2021 itu adalah 11.194, di mana kita equal antara laki-laki perempuan itu adalah 49-51%. Jadi kita memang relate dengan kita punya diversity and inclusion juga gitu. Yang berikutnya, fokus universal banknya kita itu kepada 4 pilar utama. Jadi pertama adalah melayani nasabah korporasi, yaitu organisasi. Kemudian yang kedua consumer. Yang ketiga emerging business banking, mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah UKM, unit usaha kecil menengah atau small medium enterprise. Dan yang terakhir adalah komersial. Kalau dilihat dari komposisi bank kita secara proses, konvensional itu 80% dan syariah itu 20%. Dilihat dari gambaran keuangan, total asetnya kita itu ada 310 triliun dengan total pinjaman itu 181 triliun dan dana pihak ketiga di 241 triliun. Nah, pendapatan bersih kita pada akhir tahun 2021 itu adalah 4,2 triliun. Jadi kalau teman-teman yang mungkin datang dari finance bisa melihat bagaimana kondisi perbankan, kondisi keuangan kita punya return on equity itu di 10,7%. Oke, itu adalah CIMB Niaga dari sisi angka. Kemudian next-nya saya coba memperkenalkan CIMB Niaga dari pola collaboration kita between nation. Jadi kan tadi sempat diinformasikan bahwa kita ini adalah regional bank, di mana kita tersedia di 10 negara di ASEAN. Nah, dari sini kita melihat bahwa kita itu tidak bekerja sendiri-sendiri dari masing-masing negara. Jadi kolaborasinya itu terjadi secara secara simultan dan sustain dari berbagai macam aspek. Yang pertama, kita bicara tentang pertukaran karyawan. Jadi karyawan mendapatkan exposure baik dari Indonesia ke Malaysia atau negara lain atau sebaliknya. Nah, ini pun kesempatannya juga diberikan kepada anak-anak muda nih. Kita punya program namanya The Complete Manager. Nah, The Complete Bankers. Nah, di The Complete Bankers ini kita buka setiap tahun itu 2 batch. Nah, bagi lulusan terbaik, 3 lulusan terbaik setiap batch-nya itu akan mendapatkan kesempatan, mendapatkan exposure untuk pertukaran karyawan ke negara-negara yang ada di 10 negara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan project, kita punya project yang namanya hybrid working. Tadi kalau sempat disampaikan, kalau kita di CIMB Niaga ini telah mengimplementasikan hybrid working, di mana kita dimungkinkan untuk bekerja di rumah dan juga bekerja di kantor, tergantung dengan pekerjaannya. Nah, inisiatif ini di-drive dari Indonesia. Jadi Indonesia juga bisa punya peranan untuk menginisiat inisiatif ke country lainnya. Nah, ini merupakan bagian dari pola kolaborasi yang terbentuk di kita di CIMB Niaga dan juga CIMB Group. Nah, ini yang kita coba sampaikan. Kemudian kita coba kenalkan lagi dari sisi milestone. Kalau dibilang memang majority dari activity yang kita kenalkan ke masyarakat di Indonesia itu rata-rata merupakan pioneer lah di dalam beberapa hal. Sebagai contoh tadi yang sempat saya sampaikan, kita ini first bank yang provide ATM service di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita itu juga bank yang melaunch online service, internet banking, mobile banking yang masuk ke jajaran pioneer juga untuk pertama kali launch di Indonesia. Kemudian kita juga bank pertama yang launch rekening ponsel, di mana nomor telepon ponsel kita itu bisa digunakan sebagai nomor rekening. Nah, ini kita first bank yang launch ini di Asia. Kemudian during the pandemic, kita juga dinobatkan oleh kita punya nasabah bahwa kita merupakan bank yang memang helpful during pandemic karena nasabah kita merasa kita tetap mendampingi mereka dalam kondisi pandemi kemarin, dan ini merupakan satu penghargaan yang baik bagi kami, di mana kami mendapatkan hati nasabah selama menjalani pelayanan kami.
Kemudian kami juga merupakan first bank yang memfasilitate WeChat Pay transaction di Indonesia. Dan yang terakhir tadi sempat saya sampaikan, kita merupakan mendapatkan nominasi atau award terkait dengan the best company in workforce mobility. Nah, apa sih workforce mobility itu? Jadi kita merupakan salah satu organisasi yang pioneer menerapkan implementasi hybrid working itu di awal-awal masa pandemi ini. Jadi kita udah menerapkan itu, dan ini menjadi solusi permanen yang akan dialami oleh karyawan kita di CIMB Niaga sejak November 2021. Oke. Kemudian kita kenalin tadi Epic, saya sudah sempat sampaikan bahwa apapun yang kita miliki, baik dari sisi aset, dari sisi capability, dari sisi people, kita tidak boleh lepas dengan nilai-nilai yang kita anggap sebagai panduan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Jadi kita melihat bahwa kita ini perlu menjadi insan yang epic gitu loh dalam memberikan pelayanan baik internal maupun eksternal kepada nasabahnya kita melalui 5 hal ini. Jadi enabling talent, kita fokus kepada bagaimana pengembangan talent baik dari internal maupun yang kita groom dari luar. Kemudian kita passionate dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita, integrity dan accountability, collaborations yang memang nggak mungkin bisa dilepaskan lagi dalam prosesnya, karena tanpa collaboration hal-hal besar tadi mungkin tidak bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah fokus pada customer centricity, di mana customer ini tidak hanya nasabah di eksternal, tetapi nasabah yang ada di internal juga. Oke, next-nya. Nah, kalau tadi cerita bahwa CIMB Niaga umurnya tuh udah 66 tahun, dan tahun ini kita akan masuk ke 67. Tapi surprisingly yang kerja di kita itu majority muda-muda loh. 77% dari karyawan kita itu adalah generasi Y dan generasi Z. Jadi ini yang menggerakkan kita untuk tetap bisa berinovasi dan juga peka terhadap kebutuhan dari tenaga kerja yang datang dari generasi-generasi muda ini. Gitu. Jadi kalau dapat dilihat 77% itu karyawan yang kerja di CIMB Niaga itu adalah generasi muda. Jadi bukan berarti organisasinya udah cukup senior, tetapi dengan usia organisasi yang cukup dewasa, kita tetap memiliki jumlah karyawan yang ada di generasi muda cukup dominan. Nah, kita juga karena tahu memahami kebutuhan dari tenaga kerja ataupun karyawan yang berada di generasi tersebut, kita pun juga beradaptasi dengan cara bekerja yang baru untuk lebih produktif dan juga menyenangkan. Jadi kita kenal yang namanya hybrid working, di mana dalam implementasi hybrid working ini kita juga kemas itu ke dalam satu propositions yang baik lah. Kita namakan brandingnya adalah High Work by CIMB Niaga. Jadi high work ini double meaning mengenai hybrid working juga, tapi juga happy working. Jadi we are trying to make a balance antara bekerja dan juga bagaimana membalance terkait dengan wellness dan well-being. Nah, high work ini terbagi ke dalam 6 pilar. Jadi pilar pertama itu adalah collaboration space, di mana kita itu merubah cara bekerja kita dari yang sebelumnya menggunakan tradisional atau konvensional working space ke collaboration space. Jadi dulu setiap karyawan itu memiliki dedicated desk, tapi kali ini mereka mendapatkan flexibility untuk bisa bekerja di area atau di spot-spot yang memang lebih dekat dari rumah mereka. Nah, ini kita namakan sebagai high space, dan ini bisa diakses melalui internal application-nya kita, yaitu Arjuna. Kemudian selain cara bekerja, cara belajarnya juga kita sesuaikan. Kita punya cara belajar yang hybrid juga, di mana ini balance antara belajar di kelas dan juga belajar menggunakan gamified gamified learning melalui mobile learning kita yang namanya learning on the go, dan juga kita mulai mengimplementasikan learning via VR. Jadi ini kita bisa dibilang salah satu organisasi yang pioneer juga menerapkan virtual reality, di mana ini dapat diakses di sekitar 180 titik di seluruh Indonesia untuk karyawan kita belajar. Kemudian kita punya high talk untuk sharing session, kita punya high team untuk meningkatkan collaboration dan engagement kita. Kemudian kita punya high link. High link ini gimana caranya kita build kolaborasi dengan pihak eksternal, terutama di dunia akademis seperti contohnya hari ini. Nah, ini merupakan bagian dari high link kita, dan juga kita bungkus dengan berbagai macam kegiatan yang memang menginitiate
inovasi dan juga ide-ide baru dari anak-anak muda. Itu kita namakan Highland. Dan yang terakhir adalah HiFit, di mana kita membangun satu platform untuk bisa menjaga kesehatan dan juga wellness dari karyawan itu melalui hybrid sport activity, kemudian spiritual activity, kemudian ada physiological well-being, dan yang terakhir adalah medical clinic. Jadi ini merupakan pilar hybrid kita yang kita implementasikan sebagai bagian dari meningkatkan engagement dan produktivitas karyawan kita melalui cara bekerja yang baru ini. Oke, next-nya. Nah, kita sadar juga kalau kita belajar dari rekan-rekan yang ada di generasi Y, ya saya kebetulan juga mungkin dekat lah sama generasi Y dan juga generasi Z, bahwa ada salah satu hal yang merupakan minat dari majority generasi tersebut. Yang pertama yaitu adalah berkontribusi kepada community. Nah, kita di sini CIMB Niaga selain fokus pada diversity and inclusion, kita juga fokus kepada bagaimana corporate social responsibility-nya kita ke community. Jadi kita punya 4 pilar. Pilar yang pertama itu bicara tentang economic empowerment, health and community well-being, education, dan climate and environment. Jadi ini adalah 4 fokus utamanya kita ketika kita melakukan kegiatan CSR ke masyarakat. Nah, ini merupakan kewajiban bagi setiap karyawan dan memang keinginan. Bisa kita bilang bukan terpaksa, tapi ini merupakan kebutuhan bagi karyawan kami, sehingga kami pun memberikan kesempatan bagi setiap karyawan itu untuk memiliki voluntary hour. Jadi, kayaknya keputus ya. Voluntary hour, jadi setiap karyawan itu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pemenuhan corporate social responsibility sekurangnya 2 jam per tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar ya. Kayaknya Adit disconnect. Sebentar ya, Pak. Ya. Kita coba. Saya coba bantu share juga deh. Ya, saya kebetulan ada materinya. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa kelihatan ya. Oke. Nah, ini tadi sampai di sini. Kemudian berikutnya adalah transformasi digital. Jadi kan tadi kita mau lihat bagaimana sih future banking in digital era ya. Jadi kalau kita bicara tentang future banking, kita mau fokus dulu ke strateginya kita. Jadi kita punya strategi digital, di mana strategi digital itu kita bagi ke dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah digitalisasi omnichannel. Nah, apa sih omnichannel itu? Omnichannel itu adalah channel di mana kita bisa melayani customer terhadap service dan pelayanannya bank itu baik dari channel digital. Jadi kita punya channel digital namanya Octomobile, Autoclicks, Digital Lounge. Tadi yang saya sempat cerita ada 38 digital lounge dan juga bis channel. Kemudian kita juga kolaborasikan dengan channel tradisional. Kita masih punya 427 cabang, ATM, dan call center. Dan yang terakhir adalah digitalisasi dari proses internal. Jadi karyawan kita pun, ya terutama yang relate kepada customer, itu kita fasilitasi dengan perangkat digital yang kita namakan Auto RM Bench dan Octo Smart, sehingga karyawan kita, tenaga relationship manager kita itu mampu mendapatkan leads untuk proses prospeknya mereka. Jadi ini adalah digitalisasi dari omnichannel. Nah, yang kedua adalah Open API. Jadi di Open API ini adalah layanan API berjangkau luas, tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi nasabah kami untuk bisa terkonek dari API kami. Kemudian ini membentuk kemitraan ekosistem digital baik kepada e-commerce, kemudian layanan transportasi on demand, fintech. Jadi kalau fintech misalnya ada P2P, pembayaran, e-wallet, kemudian travel, akomodasi, jasa keuangan dan yang lainnya. Dan yang terakhir tentunya kita juga relate dengan operasional data and analytics, di mana kita fokus kepada data mining, mengoptimalisasi big data analysis. Kemudian kita juga punya advanced analytics, jadi dari mulai predictive analytics dan juga penggunaan pengambilan keputusan berbasis data. Jadi ini adalah 3 pilar utama kita yang ditopang oleh 6 fondasi utama. Yang pertama itu adalah talenta berkaliber tinggi. Kemudian Center of Excellence Digital, di mana kita membentuk unit-unit kerja khusus yang memang fokus kepada proses kondisi digitalisasi kita tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah proses yang agile, jadi kita implementasikan agile way of working. Kemudian development, security, dan operation. Kemudian teknologi cloud-based, dan yang terakhir adalah keamanan cyber terintegrasi. Nah, ini hal yang memang merupakan strategi dari kita punya digital strategi digitalnya kita. Nah, kemudian bagaimana sih perjalanan ekosistem dari layanan digital? Tadi sempat saya sampaikan bahwa kita ini termasuk salah satu organisasi atau bank yang memperkenalkan teknologi ATM pertama kali kepada masyarakat, itu di tahun 86. Kemudian di 2010, 2011, 2012 kita memperkenalkan layanan online, baik internet banking maupun mobile banking versi generasi pertama. Kemudian kita fokus dalam pengembangan rekening ponsel di 2013. Jadi kita bisa menggunakan nomor telepon kita sebagai nomor rekening itu di tahun 2013. Pembukaan digital lounge pertama kita itu di tahun 2013. Kemudian kita pun terlibat dalam pengembangan QRS project yang kita sekarang udah nggak asing lagi ya. Proses pembayaran itu bisa dilakukan menggunakan QR. Kemudian pembukaan rekening secara digital kita mulai di 2019, dan yang terakhir itu di 2020 adalah pembukaan open banking, jadi kemitraan ekosistem digital. Dan yang terakhir memang proposisinya kita adalah menjadikan Okto Mobile dan Okto Clicks kita itu sebagai channel digital kita. Itu merupakan proposisinya kita. Terus bagaimana sih perjalanan dari ekosistem layanan digital kita? Kalau dilihat nih dari perjalanan tersebut, kita hampir 97% kontribusi dan layanan layanan ke nasabah itu dipenuhi melalui channel digital. Jadi 97% itu melibatkan layanan digital tersebut. Jadi ini yang mungkin menjadi satu bukti yang signifikan bahwa ekosistem digitalnya kita itu telah berkontribusi terhadap pelayanan hampir 97% dari nasabah kami. Kemudian sedikit mengulas mengenai Open API. Jadi memang kalau dari proses kita itu memang solusi kita holistik. Jadi kita melayani nasabah baik retail maupun bisnis banking, mulai dari pembukaan rekening digital sampai tarik setor tunai. Kemudian pelayanan kepada perusahaan kita juga fokus kepada manajemen kas, trade finance, pembayaran gaji, transfer, virtual account, kemudian forex online, dan juga penerbitan LC dan bank guarantee. Nah, ini merupakan solusi yang kami berikan baik kepada nasabah yang sifatnya digital, yang sifatnya retail maupun business banking. Kemudian kita juga memiliki produk utama Open API, mulai dari direct debit, kalkulator pinjaman, sampai pembayaran kartu kredit. Dan ini kita berkolaborasi dengan mitra utamanya kita nih, e-commerce, kayak misalnya contoh Tokopedia, kemudian Bukalapak dan lain-lain, dan juga fintech lainnya. Sehingga ini merupakan ekosistem digital kita yang menjadi fungsi kemitraannya kita dengan mitra utama kami. Gitu. Nah, tadi kita udah cerita sedikit mengenai bagaimana perjalanan kami CIMB Niaga dalam membentuk ekosistem digitalnya kita. Kita cerita tentang bagaimana kita punya strategi digital, apa yang kita kembangkan dari omni channel kita, kemudian bagaimana kita mengembangkan big data analytics, bagaimana kita melakukan otomasi di dalam prosesnya kita. Nah, ini juga berdampak kepada job yang ada di organisasi kami. Jadi kalau kita bilang bahwa perubahan yang tadi terjadi itu mendorong inovasi digital, itu ada beberapa faktor. Jadi ada perubahan dari ekspektasi customer, perubahan sifat produk. Ya kayak contoh, mungkin teman-teman juga sekarang secara ekspektasi pingin semuanya itu simple. Pembayaran bisa dilakukan dari mobile phone, kemudian rekening bisa dibuka melalui mobile phone, dan semua itu bisa dilakukan secara simple. Kemudian perubahan sifat produk, perubahan skala layanan, dan yang terakhir adalah perubahan distribusi ekonomi. Nah, ini membentuk kami pun di bank itu perlu memunculkan atau perlu memiliki kapabilitas dan keahlian khusus. Jadi pekerjaan yang ada di kami itu mungkin kalau ditarik ke belakang di era 10 tahun yang lalu, di bank itu nggak ada tuh fungsi yang namanya data analis, AI atau machine learning specialist gitu, atau big data specialist, atau bisa dibilang digital transformation specialist. Nah, saat ini kalau kita juga lihat dari hasil survei yang dilakukan W Economic Forum, ada 10 emerging job di
mulai tahun 2022 ke depan, onward. Nah, majority dari job ini ada di bank. Nanti saya coba ceritain deh ke teman-teman. Nah, kemudian kita juga coba ambil kajian dari Glint, salah satu talent marketplace gitu. Jadi ada 6 pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan startup. Jadi ada developer, ada data analis, project manager, UI UX designer, digital marketing, sales manager. Nah, itu dulu adanya di fintech, tetapi saat ini itu merupakan job yang bisa ditemui juga di bank. Karena kita melihat bahwa untuk selaras dengan digitalisasi tadi, kita tetap perlu memiliki kapabilitas dan keahlian yang khusus. Nah, ini yang memang menjadi satu pertumbuhan jenis pekerjaan yang kita miliki di bank ini. Bapak, izin saya yang bantu share screen ya, Pak. Boleh. Ya. Boleh saya stop ya. Oke. Ya. Oke, kemudian jadi itu adalah 6 jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh startup yang saat ini pun dibutuhkan oleh perbankan. Nah, saya coba kasih gambaran di slide berikutnya bahwa ini merupakan tantangan yang kita hadapin di bank. Jadi ada 3 hal yang kita coba identify dengan adanya digitalisasi dan disrupsi inovasi ini. Yang pertama adalah munculnya posisi dan keahlian baru untuk memperkuat fundamental ekosistem digital yang kayak tadi saya bilang. 10 tahun yang lalu mungkin job itu nggak ada di industri perbankan, tetapi saat ini itu merupakan capability atau keahlian yang fundamental untuk ekosistem digitalnya perbankan. Nah, yang kedua bicara tentang kapabilitas individu itu belum sepenuhnya sesuai. Jadi ini merupakan challenge bagi bank untuk bisa memenuhi gap-nya. Jadi kita mengakui bahwa karena kita itu memiliki kebutuhan baru untuk keahlian baru, kita masih memiliki gap. Nah, ini merupakan gap yang perlu kita fill dengan capability dalam proses pengembangan karyawan ataupun proses belajar. Dan yang terakhir adalah kebutuhan talenta digital lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Nah, saya yakin sih di saat ini, di beberapa waktu belakangan ini, akademik teman-teman di university dan akademik juga udah mengenal fungsi-fungsi ini, dan menurut saya beberapa bagian dari kurikulum dari teman-teman itu udah relate dengan apa yang menjadi capability digital yang dibutuhkan di kemudian hari. Nah, kita di bank apa sih yang kita lakukan? Nah, ini kita coba share di slide berikutnya. Dalam prosesnya kita melakukan proses identifikasi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang future banking dan proses digitalisasi, kita mengidentifikasi proses bisnis apa yang terkait dengan aktivitas digital dan data, mana yang akan terimpact. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui, terbentuklah unit-unit khusus dengan capability yang spesifik terkait dengan digital dan data. Jadi kita identify dulu. Jadi dalam proses perbankan yang konvensional atau tradisional sebelumnya, kita coba identify mana proses-proses yang bisa kita identify untuk proses otomasi, digitalisasi, dan lain-lain. Kemudian unit-unit apa yang sebelumnya nggak ada, kemudian kita adakan. Dan yang ketiga adalah kita mencoba mengidentifikasi fokus pengembangan fungsi kerjanya kita. Jadi karena udah tahu unit kerja apa yang perlu dibentuk, sehingga kita perlu mengembangkan job-job yang relevan dengan kebutuhan unit kerja tersebut. Nah, kita bilang di CMB Niaga namanya adalah Digital and Data Job atau Digi Data Job. Nah, di Digi Data Job itu kalau dilihat selama 3 tahun belakangan ini jumlahnya itu significantly bertumbuh. Jadi di tahun 2019 itu hanya 1058 atau 9% dari komposisi karyawan kita, tapi di tahun 2021 kita itu udah berada di 1.593 atau 14% dari komposisinya. Nah, apa sih unit kerja yang kita bentuk dari proses identifikasi tersebut? Yang pertama itu adalah unit di information technology. Jadi di IT kita itu selain fokus kepada IT infrastructure, kita juga fokus kepada kita juga fokus kepada IT yang memang mencari inovasi yang kita bilang namanya IT change the bank. Jadi dia melakukan research, pengembangan, project, inisiatif, dan lain-lain. Nah, IT change the bank dan IT run the bank ini didukung oleh 2 hal. Metodologi kerja yang agile, jadi kita udah bukan waterfall lagi, semua dilakukan secara paralel.
dan saling berkontribusi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah cyber security yang independen. Karena kita menuju era digital, tentunya serangan ataupun challenge yang akan kita hadapi itu akan muncul juga dari sektor digital, sehingga kita fokus kepada cyber security yang independen. Nah, yang kedua adalah fokus kepada big data analysis, di mana kita membangun satu unit yang namanya Decision Management and Analytics, di mana ini melakukan pengelolaan data, kemudian pemanfaatan machine learning dalam memberikan insight. Nah, ada role-role apa aja di sana? Ada data engineer, data scientist, kemudian ada card and lending analytics, sama juga non-retail analytics. Jadi, semua fungsi analytics ini kita embed di dalam satu unit kerja yang namanya Decision Management dan Analytics. Dan yang terakhir adalah pelayanan kepada nasabah. Kita fokus kepada pengembangan network and digital banking. Jadi kita memberikan pelayanan melalui channel digital atau omni-channel tadi yang saya sempat bilang. Jadi channel digital maupun tradisional ataupun proses kerjanya relationship manager, sehingga ada fungsi-fungsi baru yang muncul dan dibutuhkan. Jadi dengan evolusi yang terjadi itu, mulai dari branchless banking UI, jadi user interface-nya, kemudian bicara tentang internet banking development dan juga mobile banking development. Jadi kalau bisa dibilang apa yang tadi dilakukan oleh kajian yang dilakukan W Economic Forum tadi relate nih. Ada 10 job yang memang akan berkembang dari 2022 onwards dan memang itu ada di bank. Dan memang itu merupakan bagian dari proses digitalisasi perbankan kita. Oke, next-nya. Oke, nah bagaimana sih kita mengelola manajemen talenta kita secara berkesinambungan? Jadi yang pertama itu kita balance antara acquire dan develop. Jadi kalau develop itu adalah bagaimana kita mengelola karyawan yang ada di internal, talent kita itu untuk bisa kita identify mana yang menjadi top talent dan emerging talent, sehingga bisa dilakukan satu manajemen suksesi yang terstruktur. Jadi succession management yang terstruktur dengan tujuan apa? Agar karir dari karyawan yang berada di organisasi ini tetap bertumbuh. Yang tadi kita believe akan forward sebagai brand promise-nya kita, dan karir yang ada di Siam Niaga pun kita menetapkan agar ada forward karir juga dalam pengembangannya. Nah, kemudian kita bicara tentang acquire. Acquire itu mulai dari employer branding sampai ke proses hiring, di mana untuk hiring dan ini kita punya dua fokus. Yang pertama itu adalah fokus kepada pro hire, jadi bagi kandidat yang memang sudah memiliki pengalaman yang dengan capability yang spesifik, kita punya program bagi populasi tersebut. Nah, yang kedua juga kita punya untuk entry level. Nah, nanti mungkin ada teman-teman yang berminat juga di sini, nanti kita coba bisa share. Ada program yang namanya The Complete Bankers, dan yang kedua adalah DP program. Nah, ini kita coba lakukan hiring dari berbagai macam university, tentunya juga dengan memperkenalkan industri kami, sehingga teman-teman bisa tahu kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dari perbankan. Itu yang pertama. Jadi melalui apa nih kita biasanya hiring entry level program? Pertama, kita punya program yang namanya virtual hackathon, namanya Next Gen. Next Gen. Kemudian yang kedua, kolaborasi strategi dengan university, proses pemagangan dan pemberian beasiswa. Nah, contoh nih, ketika teman-teman nanti sudah atau mungkin tertarik dan bergabung dengan kami selama 2 tahun di program TCB, nanti teman-teman akan dikembangkan melalui mekanisme yang atas. Jadi setelah lulus 2 tahun, akan diidentifikasi apakah teman-teman masuk ke top talent atau emerging talent, kemudian dipastikan jalur karirnya untuk bisa mengisi posisi-posisi kritikal yang kita miliki di bank. Kurang lebih itu. Kemudian next-nya, nah tadi kita udah cerita tentang proses digitalisasi atau proses transformasi digital di bank. Kemudian tadi kita udah cerita bagaimana sih strategi digitalnya bank Bank CIMB Niaga dalam berkompetisi dan menyiapkan ekosistem digital. Nah, kami pun di HR ini juga mengembangkan pembelajaran digital. Jadi kalau tadi sempat dibilang ada pilar high work tadi, ada salah satunya hybrid learning. Nah, kita pun sebenarnya di HR selaras dengan proses digitalisasi.
kita udah memulai activity ini dari 2017, di mana digital learning platform yang saat ini kita gunakan ada dua. Yang pertama itu adalah gamified learning, di mana seluruh karyawan kami itu bisa belajar dengan kondisi apapun, dimanapun, menggunakan mobile phone mereka dengan modul-modul yang interaktif dan gamification. Ini ada 1.400 modul. Dan yang kedua tadi kita juga punya virtual reality learning, di mana ini bisa digunakan di masing-masing VR corner yang ada di 162 cabang dan beberapa co-working space yang ada di Jabodetabek. Jadi in total hampir sekitar 180 titik untuk VR learning-nya kita. Oke, itu. Nah, ini sedikit gambaran gimana sih belajar secara virtual sebagai bagian dari implementasi kami terhadap digitalisasi pembelajaran. Nah, ini kita akan share ke teman-teman. Bisa lihat? Oke. Oh, audionya ya. Nah, ini adalah teknologi VR yang kami gunakan untuk robbery anticipation. Jadi karyawan itu menggunakan device VR dan akan mengalami kondisi bagaimana proses itu berjalan. Kemudian ada phoning skill, leadership assessment, coaching. Nah, itu dilakukan melalui VR juga. Oke. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai bagaimana proses belajar secara virtual yang kita udah kembangkan dan bisa dirasakan oleh setiap karyawan kami, di mana proses pembelajaran itu kalau dilihat dari surveinya hampir 95% karyawan merasakan manfaatnya. Jadi memang secara rutin kami juga melakukan survei untuk mendapatkan feedback. Nah, bagaimana sampai di titik ini mungkin tadi saya udah banyak share mengenai bagaimana kami CIMB Niaga, bagaimana proses transformasi digital, bagaimana future banking dan apa sih pekerjaan atau job yang ada di tempat kami. Nah, kalau rekan-rekan berminat nih bergabung bersama kami, ada beberapa channel yang mungkin bisa dipilih. Yang pertama, apakah melalui proses pemagangan. Kita bilang namanya the complete intern. Jadi di sini nanti walaupun magang, teman-teman itu punya satu structured modul dan juga punya mentor untuk memberikan pengembangan kepada rekan-rekan walaupun belum lulus kuliah. Jadi ini memang kita siapkan programnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya The Complete Bankers. Nah, ini The Complete Bankers ini adalah Future Leader Fast Track Program selama 24 bulan yang memang kita bentuk dari background apapun. Jadi jangan khawatir datang dari background apapun, setiap kandidat akan diberikan pengajaran mengenai spesifik fundamental skill di perbankan maupun literasi financial technology. Nah, yang berikutnya ada development program. Nah, development program ini didesain untuk fresh graduate untuk kompetensi dan keahlian spesifik. Kayak contoh nanti kita punya program yang namanya HRLP. Jadi bagi teman-teman yang ada di seminar ini berminat bergabung berminat atau punya minat untuk mengembangkan diri di dunia HR, ada yang namanya HRLP. Kalau misalnya berminat di area teknologi untuk posisi-posisi digital yang tadi sempat saya sampaikan, kita punya yang namanya TGP, teknologi graduate program. Kemudian kita juga punya program development program untuk sales.
Dan yang terakhir adalah channel profesional, di mana kita juga tetap meng-hire karyawan atau calon karyawan dari kandidat-kandidat yang telah memiliki pengalaman dan spesifik capability kayak gitu. Nah, ini channel yang kami miliki jika rekan-rekan atau Binusian berminat bergabung bersama kami. Oke. Nah, mungkin di sini bisa dibantu ya dari Lia atau Adit, kira-kira program-program apa aja sih yang kita miliki yang mungkin kita lagi open dan juga bisa diminati oleh teman-teman yang ada di sini. Mungkin bisa dibantu share, Lia atau Adit? Iya, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Solihin Iya. untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya ke teman-teman apa aja sih yang sekarang lagi ada opportunity-nya untuk bergabung sebagai tim CMB Niaga. Yang pertama, seperti tadi Pak Solihin bilang, kita ada yang namanya TGP atau Technology Graduates Program, di mana teman-teman yang mungkin punya minat untuk join ke tim CMB Niaga di bagian digital, yang tadi ya Pak Solihin udah jelaskan dengan sangat detail apa aja kesempatannya. Nah, teman-teman bisa ikut berkontribusi tuh di situ. Kak, tapi saya masih baru lulus, belum punya pengalaman. It's okay, karena kita akan ajarin dulu. Jadi ada learning journey-nya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ngerasa masih belum mumpuni nih kompetensinya. Jadi untuk teman-teman yang punya minat di dunia digital atau background-nya dari teknologi informatika dengan GPA yang tertera gitu ya, minimal 3,25. Kalaupun teman-teman punya pengalaman maksimal ya, malah kita carinya maksimal 1 tahun atau 2 tahun aja. Kenapa? Karena kita akan bentuk teman-teman semua supaya framework-nya itu sama dengan framework yang dibutuhkan sama CMB Niaga. Teman-teman nggak usah khawatir juga, meskipun di sini namanya teknologi graduate program ataupun manajemen training, benefitnya juga tetap sama dan kompetitif begitu ya. Di sini teman-teman akan dapat uang saku, akan dapat bantuan hari raya, kesehatan juga dijamin, baik itu ada plafon medical dari internal CMB Niaga ataupun dari BPJS, dan teman-teman akan dimentoring oleh mentor-mentor yang sudah expert di bidangnya. Gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman silahkan untuk join. Nanti di belakang juga ada QR code-nya. Di situ kita juga akan share nanti link-nya di chat kalau misalnya teman-teman tertarik di bagian teknologi graduate program. Nah, Kak, kalau misalnya saya minatnya di HR nih, seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Solihin. Kita juga ada namanya HRLP, yang sekarang juga baru akan kita publikasikan. Jadi di sini teman-teman BINUS dapat privilege nih Pak Solihin untuk mengetahui lebih dulu terkait opportunity di CMB Niaga kalau teman-teman pengen jadi HR. Tujuannya ini buat siapa sih HRLP? Buat teman-teman yang memang percaya kalau people itu jadi salah satu fondasi yang paling penting dalam organisasi gitu. Jadi kalau teman-teman punya minat pengembangan karyawan atau terlibat dalam proses sumber daya manusia, teman-teman cocok banget untuk kita kembangkan di HRLP. Kualifikasinya any major gitu teman-teman bisa join. Jadi minimal GPA 3,00. Dan benefitnya juga sama, teman-teman nggak usah khawatir ini bentuknya nanti internship nggak dapat gaji atau apa gitu. Kita akan kasih benefit baik itu tangible maupun intangible. Kalau teman-teman tertarik silahkan klik ya bisa di scan juga di QR code yang tertera di layar. Nah, Kak, tadi ada yang namanya PCB ataupun development program yang lain. Kita ada juga kalau misalnya teman-teman maunya dikembangkan di bidang sales atau marketing gitu ya. Kita juga ada yang namanya Mortgage Relationship Manager Development Program, di mana di sini baik itu secara soft skills maupun technical skills, bagaimana caranya teman-teman bisa membangun hubungan yang baik dengan potensial customer gitu.
Kak, kalau maunya jadi yang generalis seperti apa? Di sini kita ada yang namanya The Complete Banker Program. Kayak tadi ya, ini untuk teman-teman yang punya aspirasi ke depan itu jadi future leaders-nya CMB Niaga. Di sini teman-teman akan di-equip dengan comprehensive banking knowledge selama 2 tahun dan akan dirotasi ke berbagai divisi supaya teman-teman bisa paham nature di masing-masing divisi itu, sehingga next kalau misalnya teman-teman beneran bisa mencapai as a future leaders, teman-teman itu sudah punya potensi dan kompetensi yang dibutuhkan. Begitu. Oke, itu kesempatan-kesempatannya. Jadi kenapa sih harus join di CMB Niaga gitu? Tadi penjelasan dari Pak Solihin, mulai dari berbagai sisi, kita coba rangkum di sini. CMB Niaga itu tempat yang sangat inovatif dan dinamis gitu. Bahkan tadi kita sampai dapat beberapa awards terkait working arrangement gitu ya. Itu menunjukkan betapa inovatifnya CMB Niaga dari berbagai sisi. Kalau teman-teman tadi juga perhatikan milestone yang dijelaskan oleh Pak Solihin, bagaimana kita selalu jadi yang pertama gitu. Kita berinovasi mulai dari ATM, rekening ponsel, internet services gitu. Kita selalu mencoba jadi trendsetter di pasaran gitu, di market. Kemudian yang kedua, semua effort itu akan direcognize. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masuk di perusahaan yang sudah cukup lama gitu ya, takutnya ada seniority dan lain-lain. Enggak. Jadi kalau di sini memang kita meritokrasinya based on performance. As long as teman-teman perform, teman-teman bisa menciptakan ide yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan nasabah maupun kebutuhan CMB Niaga, semuanya akan direcognize. Jadi ada beberapa juga kegiatan-kegiatan yang kita sengaja ciptakan untuk merecognize performance. Jadi kita ada yang namanya Opera. Jadi di situ tiap tahun itu akan dilihat siapa aja sih yang jadi the best performer di bagian masing-masing. Dan kita juga ada sesi di mana setiap orang yang punya inovasi itu dilombakan dan yang menang itu dapat hadiah yang luar biasa gitu. Ada yang hadiahnya tiket jalan-jalan ke luar negeri sebelum pandemi, tapi pas pandemi kita convert jadi supaya bisa dinikmati secara tetap dinikmati, tapi tidak hanya untuk bagian kayak harus keluar negeri, karena kemarin itu kita sempat ini ya teman-teman, sempat pandemi, lockdown gitu. Jadi kita convert ke yang lain supaya materinya tetap memberikan makna yang sama ketika teman-teman itu bisa berkontribusi dalam bagian inovasi. Nah, kemudian endless opportunity, tadi teman-teman juga udah dijelaskan betapa kita sangat terbuka gitu ya untuk teman-teman yang memang berprestasi, kemudian teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan CIMB di negara lain gitu, itu juga kesempatannya terbuka luas gitu ya. Tadi Pak Solihin juga udah jelaskan, bagi 3 teratas yang lolos The Complete Banker Program itu punya kesempatan untuk ke CIMB di Malaysia gitu. Dan sampai sekarang juga ada lulusan TCB kita yang sekarang itu bekerjanya di Filipina, teman-teman. Jadi opportunity-nya itu sangat terbuka lebar gitu. Nah, 3 alasan ini semoga bisa membuat teman-teman yang awalnya masih 50-50 gitu ya, terus sekarang makin excited untuk join sebagai tim CMB Niaga. Mungkin itu Pak Solihin. Oke, thank you Lia sharingnya. Jadi kita tadi coba kenalin, mudah-mudahan Binusian, teman-teman Binus sudah mulai kenal dengan CMB Niaga. Jadi kalau udah kenal kan makin sayang. Kemudian nanti juga bisa tahu kira-kira pekerjaan apa yang memang mungkin relate dengan teman-teman, dengan minatnya, dengan keahliannya, dengan cita-citanya. Nah, bisa bergabung bersama kami. Itu sih dari saya dan Lia untuk sharingnya. Mungkin kita bisa buka Q&A kali ya untuk teman-teman gali lebih dalam lagi atau tanya lebih dalam lagi mengenai kami di CMB Niaga. Oke. Biar panas kita kuis dulu mungkin ya. Oke, boleh Kak Adit, bisa kita mulai kuisnya ya. Kuisnya berhadiah ya?
hadiah? Iya, ada hadiahnya dong, Pak. Oke. Ini yang pertama ya. Yang pertama, sebutkan 6 pilar hybrid working atau high work CIMB Niaga. Nah, tadi saya jelasin sih. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingat, ini bisa tulis di kolom chat ya. Nanti bagi yang benar menjawab pertanyaannya, kita akan minta alamatnya untuk kita kirim hadiahnya. Oke, ada yang ingat? Boleh di kolom chat. Atau kalau berani bisa open mic kali ya, Pak? Enggak. Boleh. Kalau ada yang mau open mic juga. Boleh teman-teman mungkin yang mau raise hand langsung jawab langsung. Boleh raise hand ya. Siapa tahu lebih cepat nih. Mana nih teman-teman nih? Ada yang jawab Epic. Oh, belum tepat. Tapi benar, kita memang implementasiin Epic, tetapi ada 6 pilar dari hybrid working yang tadi kita sempat sampaikan bahwa high work itu merupakan hybrid working dan happy working. Gitu. Atau sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Mungkin. Pertanyaan kedua, mungkin ada yang, tahun berapa CIMB Niaga pertama kali meluncurkan Open Banking API? Nah, ini tadi juga saya sempat highlight sih di milestone-nya kita atau di journey-nya kita menuju digital ecosystem. 1986 itu kita memperkenalkan ATM. Kali ini Open Banking API. 2018 masih sedikit lagi, belum tepat. Ayo. Wait, 2000 ya udah ada yang jawab benar tuh, nanti coba ditandain. Kemudian tadi untuk yang 6 pilar juga udah ada yang jawab. Oke. Untuk yang Open API juga udah. Kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi penjelasan Pak Kak Solihin tadi ini banget nih. Tadi ada satu unit kerja atau beberapa unit kerja yang kita identify sebagai unit kerja untuk mendukung proses transformation digital kita. Salah satunya adalah Decision Management and Analytics. Sebutkan 1 dari 4 pekerjaan yang ada di unit Decision Management. Oke, udah ada yang benar jawabnya, Dit. Coba Kak Adit, Kak. Oke, sudah? Oke. Sudah. Sudah Oke, ada boleh. ya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Kuisnya udah cukup dan kita tadi udah lihat ada beberapa nama-nama yang udah menjawab benar. Nah, nanti kita akan koordinasi sama panitia untuk minta alamat dan mengirimkan hadiahnya. Terima kasih teman-teman partisipasinya untuk kuis. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan melalui open mic atau kolom chat. Oke, ini ada raise hand. Oke, boleh. Boleh, silakan Jordan. Oke, baik. Terima kasih untuk tim panitia untuk kesempatannya dan juga Pak Solihin. Begini Pak, saya ingin bertanya untuk tadi kan salah satu karir yang ada di CIMB Niaga ini kan ada data science gitu ya Pak, semacam business intelligence seperti itu. Nah, itu kan kita bermain dengan machine learning atau AI dan sejenisnya gitu. Nah Pak, pertanyaan saya adalah kalau semisal nih, saya kan bukan dari IT, tapi dari rumpun sejenis jurusannya. Nah, kalau saya memiliki minat ke sana, tapi saya belum ada basic gitu Pak. Apakah kalau dari CIMB Niaga bakal provide untuk kita kayak belajar gitu Pak, misalkan untuk magangnya gitu Pak? Oke, thank you pertanyaannya Jordan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa opportunity untuk bergabung jika berminat bergabung dengan CIMB Niaga. Jadi yang pertama itu adalah dalam proses pemagangan benar, kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa
mungkin salah satunya Binusian untuk bisa punya kesempatan magang, misalnya di kita. Nah, magang di unit fungsi decision management juga itu merupakan salah satu opportunity yang memang kita bisa punya. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui program the teknologi graduate program. Nah, di teknologi graduate program juga mungkin teman-teman akan bisa mendapatkan experience yang spesifik dari fungsi-fungsi digital yang ada di Bank CIMB Niaga. Kurang lebih itu. Jadi ada 2 channel yang mungkin bisa diikutin, mulai dari proses program intern atau program the teknologi graduate program kayak gitu. Saya tambahin sedikit ya Kak. Boleh, jadi, silakan. Based on experience juga, karena kebetulan saya ada juga lulusan internnya kita itu masuk sebagai data engineer. Nah, jadi prosesnya itu meskipun dia masuk as new entry level, jadi dia akan dapat intensif mentoring dari mentornya sendiri gitu, dan posisinya dia juga bukan major IT kebetulan. Jadi dia kemarin itu dari ITB Engineering, jadi science gitu ya teman-teman, enggak berhubungan langsung sama IT, tapi as long as dia punya kemauan, kemudian passion, kemudian lolos dari seleksinya, ketika dia join di CIMB Niaga, dia juga sempat share juga tuh sama saya, Kak, ternyata di sini mentor-mentornya juga sangat support. Mereka tahu kalau saya belum punya basic yang kuat, sehingga diikutkan berbagai macam training gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kita bukan tipe yang hanya mau buying gitu ya, tapi kita juga memang punya passion untuk grooming kandidat gitu. Jadi baik itu dari new entry level ataupun manajemen trainee atau tadi ngikut jalur yang internship seperti Kak Solihin bilang, semuanya itu udah ada training pad-nya, sudah ada learning pad-nya gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Jordan. Jadi jangan khawatir bahwa kita memang sama-sama punya satu spirit, yaitu learning dan juga inovasi. Jadi apapun yang memang kita jalanin saat ini itu merupakan bagian dari pengembangan yang kita jalanin di internal. Nah, yang kedua, bicara tentang capability, kita juga fokus mentor-mentor yang ada di CIMB Niaga fokus pada pengembangan kapabilitas daripada mentinya. Jadi walaupun mereka join melalui jalur intern ataupun program development, selalu di take care dengan baik lah untuk bisa punya pengembangan diri yang tepat untuk tujuan posisi yang tepat juga. Kurang lebih seperti itu. Halo Pak, ini saya lagi, Jordan lagi. Oh iya, Jordan. Untuk yang tadi yang pertama cukup jelas, terima kasih Pak untuk responnya dan juga Bu Friskilia. Nah, ya. Kemudian saya ingin bertanya Pak, untuk kira-kira di CIMB Niaga sendiri, apakah CIMB Niaga sudah mengimplementasikan sistem ERP gitu Pak? Oke, Enterprise Resource Planning ya maksudnya ya? Iya Pak, terutama ya, untuk modul yang seperti finance gitu Pak. Ya, kita udah implementasikan itu. Jadi memang di finance kita implementasikan ERP yang memang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan proses pencatatan, kemudian proses pembayaran dan juga yang relate dengan perencanaan di sisi financial. Jadi kita udah implementasiin itu, Jordan. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Pak untuk respon dan jawabannya. Iya, sama-sama, Jordan. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Nah, next nih teman-teman, mungkin ada yang mau open mic juga, silakan raise hand. Dan kita ada hadiah juga nih untuk penanya terbaik nih. Jadi untuk 3 penanya terbaik nanti akan dapat hadiahnya dari kita gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Priscilla. Selamat siang, izin bertanya, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh CIMB Niaga dalam transformasi ke digital era ini? Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih pertanyaannya Priscilla. Jadi kalau kita lihat tadi dari perjalanan bagaimana perjalanan CIMB Niaga menuju ekosistem layanan digital, kemudian terkait dengan strategi digitalnya kami,
memang yang menjadi fokus utama itu adalah bagaimana kita memiliki talenta berkaliber tinggi. Jadi bagaimana kita memiliki talenta yang memang benar-benar capable. Nah, kalau dibilang tantangannya adalah apa? Jadi kalau kita lihat ada tantangan yang spesifik yang saat ini sedang dihadapi, terutama yang relate dengan kandidat atau talenta yang berkaliber tadi. Yang pertama itu adalah bicara tentang perubahan ekspektasi dari customer. Jadi kita harus dengan adanya perubahan ekspektasi dari customer, kita mesti cepat juga untuk bisa competing dengan kompetitor kami ataupun di luar banking, misalnya di startup ataupun fintech. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari sifat produk. Jadi dulunya orang itu membutuhkan satu produk spesifik untuk kebutuhan tertentu, tetapi saat ini udah nggak relate lagi. Kemudian perubahan skala pelayanan. Kalau dulu semuanya itu pengen dilakukan dilayani melalui face to face. Tetapi sekarang dengan digitalisasi ini kita udah bisa memfasilitasi skala pelayanan itu menjadi lebih digital dan juga bisa difasilitasi dengan tools. Dan yang terakhir adalah distribusi ekonomi juga berubah. Nah, kalau dilihat bagaimana kita menjawab tantangan tersebut. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa kita memang harus siap dengan apa yang kita namakan keahlian baru yang memang benar-benar fundamental untuk mendukung kita membangun proses transformasi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memiliki capability, yang kedua adalah change management. Jadi change management ini merupakan salah satu upaya untuk menginternalisasi transformasi ke seluruh aspek yang ada di organisasi. Sehingga seluruh derap langkahnya organisasi ini selaras menuju proses transformasi. Yang ketiga adalah bagaimana kita tetap catch up dengan perubahan dan juga tuntutan dari lingkungan atau digitalisasi. Karena ini era digital ini semuanya serba cepat, serba canggih, serba terbuka. Nah, kita juga perlu sigap untuk menyikapi hal itu. Makanya tadi sempat disampaikan juga oleh Kak Lia bahwa kita juga di internal selalu mengencourage karyawan untuk memiliki ide-ide kreatif, ide-ide inovatif, dan kita mengencourage karyawan untuk bisa mengusulkan ide-ide tersebut sehingga selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang kita hadapi dalam proses transformasi digital ini. Jadi keterlibatan dari karyawan dan juga change management yang terstruktur itu merupakan salah satu kunci dalam menjawab tantangan tersebut. Kurang lebih seperti itu, Priscilia. Oke, thank you untuk pertanyaannya, Priscilla. Mungkin kalau misalnya mau ditanyakan kembali, boleh ya, boleh open mic juga. Tidak ada teman-teman yang lain, silakan untuk pertanyaannya kita tunggu di kolom chat atau kalau mau raise hand untuk diskusi secara langsung dengan Kak Solihin, silakan ya. Oke, selagi menunggu nih Kak Solihin, mungkin aku ada sedikit kepo nih tentang CIMB ini, Kak. Mungkin boleh tanya sedikit ya. Oke, silakan, nggak apa-apa, Kak. Nah, ini kalau aku lihat tuh CIMB Niaga maskotnya itu oktopus ya, gurita ya. Itu kenapa tuh? Ada cerita apa di balik gurita itu? Oke, jadi kalau kita bisa bilang bahwa kenapa gurita itu, karena gurita itu kan tangannya banyak ya. Jadi kita itu multi secara multi capability, dan fokus dari multi capability yang kita miliki itu tujuannya adalah memberikan pelayanan yang multi juga kepada customer kita. Jadi dari beberapa pilar tangan yang ada itu mungkin bisa masuk ke produk, kemudian pelayanan, kemudian digital pelayanan digital, kemudian bagaimana kita melayani customer. Nah, itu merupakan bagian yang memang terreflect dari lambang tersebut. Ya, berarti intinya multi talenta gitu ya? Multi talenta, sehingga multi talenta dan multi pelayanan juga, sehingga pelayanan yang kita berikan kepada customer juga multi. Kemudian di internal kita juga dituntut untuk bisa mengembangkan talenta kita. Gitu. Oke, keren banget nih. Ya ternyata lucu juga ya. Karena aku lihat tuh, wah kok ada ini. Aku sering lihat tuh ya di kalau materi iklan di CIMB Niaga tuh suka ada okto gitu. Oh ternyata ini atau dibalik ceritanya. Seru juga ya. Nah teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, mungkin
hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Solihin, atau mungkin tentang budaya kerjanya juga mungkin boleh dipersilakan untuk ditanyakan. Dan nanti teman-teman boleh tanya, boleh raise hand juga. Tadi kalau nggak salah ada sempat yang raise hand juga ya. Cuma udah nggak ada, udah hilang oleh teman-teman. Aku mungkin sambil nunggu pertanyaan selanjutnya ya. Menarik tuh tadi yang ditanya sama penanya terakhir ya, Priscilia ya kalau nggak salah ya, tentang tantangan ya. Iya, betul, tentang tantangan yang dihadapi. Jadi Priscilia dan teman-teman sekalian memang tadi udah sempat disampaikan ya, tantangan terbesar kita tuh sebenarnya kalau di Runut tuh cuma ada dua ya. Satu dari sisi organisasinya, satu dari sisi orang-orangnya gitu. Nah, CMB Niaga ini sekarang lagi terus bekerja gitu ya untuk membenahi kedua hal tersebut. Dari sisi organisasi tadi udah disampaikan nih, kita mengkelompokkan nih unit-unit kerja khusus yang berhubungan sama digital dan data gitu agar jadi satu center of excellence gitu. Contohnya yang tadi ya, yang salah satu yang di kuis tadi, unit di decision management and analytic. Di situ isinya karyawan-karyawan atau orang-orang yang memang mempunyai kapabilitas digital data sebagai data scientist, data engineering gitu. Jadi kesempatannya itu terbuka luas, nggak cuma di divisi IT ya. Jadi yang berkaitan dengan digital data tuh saat ini nggak cuma ada di divisi IT, tapi juga ada di luar IT gitu. Kalau di CMB Niaga ada di Decision Management and Analytics, ada juga di Network and Digital Banking. Seperti itu sih teman-teman. Makanya ini mungkin jadi pertanyaan ya, apakah nanti CMB Niaga bakal jadi bank digital nih, gitu kayak yang mungkin teman-teman tahu ya, ada bank-bank digital gitu ya, yang di luaran sana gitu. Sebenarnya sampai saat ini sih arah kita belum ke sana gitu. Kita tetap kita tetap berpegang sama akar kita sebagai bank konvensional, tapi dengan terus meluaskan layanan digital. Seperti itu kira-kira teman-teman gitu. Kalau strategi jangka panjangnya CMB Niaga tuh seperti apa sih kayak gitu. Thank you Kak Adit sharingnya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi, insight juga ke teman-teman Binusian. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, ini baru ada pertanyaan lagi nih dari Devi nih, Kak Solihin. Devi Esterina, selamat siang. Saya ingin bertanya terkait strategi CIMB Niaga menghadapi kompetitor pendatang baru yang terus berinovasi. Karena mungkin ada banyak juga ya bank-bank digital lainnya yang marak gitu di Indonesia ini dan punya promo-promo atau mungkin punya strategi-strategi marketing lainnya gitu. Nah, kalau dari CIMB Niaga ini gimana untuk jadi pembedanya itu gimana, Kak Solihin? Oke, jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana strategi CIMB Niaga dalam menghadapi kompetitor, jadi kalau mungkin bisa kita bilang kompetitor itu merupakan bagian dari tantangan kita lah, tantangan yang memang kita saat ini sedang hadapi. Apa yang kita lakukan? Jadi yang pertama itu adalah kita selalu belajar untuk lebih mengenal apa yang menjadi ekspektasi dari marketnya kita. Karena fungsi atau tujuan dari kompetisi itu kan adalah merebut hati dari customer kan. Jadi bagaimana kita mengetahui kebutuhan customer kita secara mendasar. Makanya dalam satu proses yang kami lakukan dalam transformasi digital ini adalah kita fokus pada customer centric, di mana kita menempatkan customer itu sebagai satu-satunya pusat bagaimana kita mengelola produk dan inovasi yang ada di organisasi kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah open mind. Jadi open mind itu dalam artian bahwa kita selalu terbuka terhadap perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi yang ada dalam pengembangan produk-produk kami. Jadi kita selalu melibatkan karyawan, kemudian juga terbuka terhadap perubahan-perubahan yang ada. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bahwa kita juga harus punya satu yang namanya competitive advantage lah ya. Jadi di mana kita membangun capability internalnya kita,
melalui proses pengembangan capabilities tadi yang disampaikan sebelumnya oleh Kak Adit, bahwa kita mengidentify kira-kira untuk bisa tetap relate dengan kondisi yang ada sebagai bank yang memberikan pelayanan digital, kira-kira fungsi-fungsi dan capability apa aja yang perlu kita kembangkan. Sehingga kita melihat bahwa kompetisi itu kan merupakan salah satu perjalanan dalam proses dalam proses berupaya gitu. Tetapi kita secara internal menyiapkan capability yang menjadi competitive advantage-nya kita, specifically kepada apa yang menjadi core kita dalam memberikan pelayanan digital kepada karyawan, kepada masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Adit? Ya, cukup. Cukup, Kak. Oke. Mungkin itu jawabannya, Devi Esterina. Semoga menjawab pertanyaannya. Thank you, Devi, untuk pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya mau ada follow-up, pertanyaan follow-up-nya, boleh dituliskan lagi di kolom chat. Atau kalau misalnya mau diskusi secara langsung, bisa open mic ya, bisa raise hand. Dan untuk yang lain mungkin yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat, atau bisa juga raise hand. Oke, ini langsung ada 2 pertanyaan nih. Oke. Ini dari Christopher Ken. Selamat siang, saya ingin bertanya, bisa dijelaskan lebih detail mengapa kerjasama CIMB dengan aplikasi WeChat bisa menjadi advantage bagi CIMB dan juga nasabah? Oke. Terima kasih Christopher, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kenapa kita melihat bahwa kerjasama CIMB dengan application WeChat itu bisa memberikan advantage? Yang pertama tadi, seperti yang sempat saya sampaikan, bahwa kita itu fokus kepada customer centricity. Jadi kita melihat kebutuhan customer. Dengan kita bekerja sama dengan WeChat, kita memberikan satu kemudahan bagi customer, bagi nasabah kami untuk melakukan transaksi melalui platform tersebut. Jadi yang merupakan advantage adalah memberikan kemudahan bagi para usernya WeChat dan juga nasabah kami dalam melakukan transaksi melalui platform tersebut. Itu mungkin hal yang menjadi advantage bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Jadi nambahin sedikit ya. Jadi karena transaksi WeChat ini kan dipakai worldwide juga ya, teman-teman ya. Jadi para pengguna WeChat yang di luar Indonesia pun bisa melakukan transaksi gitu tanpa perlu banking di Indonesia. Seperti itu kira-kira competitive advantage yang coba kita mau raih ya dengan kolaborasi dengan payment ini, dengan payment gateway ini. Ya. Oke, thank you Christopher pertanyaannya. Terima kasih Pak Solihin ya untuk jawabannya. Dan terima kasih Christopher. Terima kasih Christopher. Ya, terima kasih Chris. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi dari Eugene Hugo. Selamat siang Pak Solihin. Saya izin bertanya bagaimana cara implementasi Agile Working Methodology di CIMB Niaga. Oke. Jadi memang Agile Working metodologi yang kita implementasikan di CIMB Niaga ini memang relate ke masing-masing produk yang menjadi fokus areanya kita. Jadi kita memang membangun ada squad. Kemudian di masing-masing squad itu terdiri dari beberapa role yang memang spesifik kita butuhkan untuk mengembangkan satu produk tertentu. Dari mulai ada project manager, ada bisnis bisnis analis, kemudian ada developer, ada UI UX, ada tester yang bekerja dalam satu line activity yang kita namakan biasanya dengan squad. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengembangan development kita sehingga semua pekerjaan itu dapat dilakukan secara paralel. Keputusan bisa diambil dengan cepat, kemudian ketika produk itu sudah dibentuk oleh developer, itu bisa dilakukan pengujian yang signifikan dilakukan dalam line activity yang sama. Sehingga kalaupun ada perubahan, revisi, kemudian proses pengembangan lebih lanjut itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi memang kita menerapkan Agile methodology ini kepada fungsi-fungsi produk kita yang memang spesifik kepada customer, seperti contohnya ketika pengembangan mobile banking kita, Okto Mobile ini kita mengimplementasikan Agile way of working. Kurang lebih seperti itu.
Eugene. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bagus banget jawabannya. Thank you, Eugene. Oke, thank you Eugene. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk DM langsung ke saya nih, Kak Solihin. Mungkin saya boleh izin bacakan ya. Ini Boleh. anonim nih kayaknya nih. Nah, di era digitalisasi, posisi-posisi pekerja apa saja nih Pak, yang mungkin bisa tereliminasi oleh teknologi saat ini dan ke depannya. Kemudian persiapan diri yang harus dilakukan agar tetap bisa berkarir, agar tidak kalah dengan teknologi, bagaimana ya Pak? Oke. Pertanyaannya bagus sekali dari siapa tadi namanya? Anonim. Mas Faisal? Anonim. Ya, oke. Oke. Oke, nah kalau kita ngelihat bahwa satu hal yang memang akan tergeser lah dengan adanya digitalisasi ataupun proses pengembangan teknologi yang ada di perbankan itu adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif. Pekerjaan yang sifatnya repetitif yang memang secara proses itu bisa digantikan oleh satu sistem atau otomasi melalui robotik. Nah, tetapi kami di bank ini juga berpikir bahwa setiap talent di bank itu bermakna. Jadi kita melihat bahwa jika ada posisi yang memang akan tergantikan dengan proses otomasi atau digitalisasi, kita akan lakukan reskill atau upskill sehingga karyawan yang ada di posisi-posisi yang tergantikan secara sistem itu juga menjadi siap untuk menjalani role yang baru. Jadi kita namakan upskill dan reskill. Sehingga proses itu akan shifting dari yang sebelumnya dilakukan secara repetitif, kemudian operasional digantikan oleh sistem, tetapi yang melakukan proses itu mungkin menjadi fungsi monitoringnya. Gitu. Jadi kita melihat bahwa nggak mungkin kita menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan yang hilang dalam proses otomasi, tetapi memang dalam proses digitalisasi ini ada beberapa pekerjaan yang sifatnya repetitif, transaksional, kemudian operasional, itu akan tergantikan dengan robotik atau otomasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih dari nasabah. Nah, terus bagaimana nih pemangku jabatan atau orang-orang yang dulu pegang role tersebut? Nah, bagi karyawan yang dulu memegang role tersebut, itu kita berikan program upskill dan reskill, sehingga mereka tetap menjadi relevan dalam perjalanan ke depannya. Jadi mereka akan menjadi fungsi yang memonitor proses berjalannya otomasi, robotik, dan juga digitalisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mas Faisal. Oke, berarti itu nanti misalnya pekerja tersebut yang nantinya mungkin akan tergantikan oleh teknologi itu akan dibekali dengan skill yang baru gitu ya Kak ya, sehingga nanti dia bisa masuk ke dalam mungkin misalnya divisi yang baru gitu, seperti itu ya. Ya, bisa masuk ke divisi yang baru atau menjadi fungsi yang mengontrol berjalannya otomasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Siap. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya anonim tadi. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Oke, Jordan, boleh silakan. Pak, maaf, saya baru kepikiran pertanyaannya tadi jadi nggak sekalian. Begini, kalau semisal saya bekerja di CIMB Niaga, contohnya kasus saya ceritanya bekerja di sana. Nah, kemudian saya kepikiran untuk melanjutkan pendidikan, tapi saya ingin sambil bekerja ceritanya. Nah, kemudian kalau saya semisal bekerja sambil kuliah, tapi harus siang kuliahnya. Kalau dari segi pandangan CIMB Niaga terhadap pekerjaan seperti itu, karyawan seperti itu, kira-kira bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Nah gini, jadi kalau misalnya kita, CIMB Niaga ini sangat mendukung pengembangan capability dan juga pengetahuan bagi karyawan kita. Yang pertama. Nah yang kedua, dengan yang namanya peraturan dan juga ketentuan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Sebagai contoh, cara bekerja
karyawan yang ada di CIMB Niaga misalnya setiap hari 8 jam kerja dari jam 8.30 sampai tentuan yang memang perlu diikuti oleh setiap karyawan yang ada di CIMB Niaga. Nah, bagaimana cara mendukung karyawan yang sedang berkuliah? Nah, satu hal yang memang perlu kita lihat adalah mengambil kelas setelah jam bekerja. Karena itu menurut saya yang paling fair buat keduanya. Yang satu sisi bahwa karyawan juga tetap memenuhi kewajibannya di jam bekerja yang sudah ditentukan. Yang kedua, karyawan tetap bisa melanjutkan sekolahnya itu di waktu yang memang di luar jam bekerja gitu. Tapi tentunya perusahaan akan memberikan dukungan melalui cara tersebut gitu. Itu yang mungkin bisa saya jawab, Jordan. Oke, baik. Dikit Terima kasih, untuk, Kak. Oh, iya boleh silakan, silakan, Pak. Untuk pertanyaan Jordan itu dukungan kita tuh juga nggak berhenti sampai situ juga tuh, Jordan. Jadi kita impress sih kalau ada karyawan kita yang memang masih tertarik gitu ya untuk menempuh studi lagi gitu. Kita bahkan kasih beasiswa juga. Kita punya beasiswa juga gitu, beasiswa master S2 ya untuk karyawan-karyawan yang ingin mengambil mata kuliah atau jurusan itu yang berhubungan sama digital data, karena kita punya program khusus juga tuh, Jordan, tentang itu. Tapi then again memang proses belajar di kuliahnya itu memang harus disesuaikan dengan ketentuan perusahaan ya, balik lagi gitu. Tapi memang kita dukung total deh kalau ada karyawan yang memang ingin seperti itu. Ya, jadi support perusahaan terhadap karyawan yang ingin mengembangkan diri pasti akan diberikan. Tetapi karyawan juga mesti fokus juga atas responsibility-nya dia ketika menjadi karyawan. Kurang lebih itu. Jadi ada balance lah. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Solihin dan Pak Aditya untuk responnya. Terima kasih, Jordan. Sama-sama. Oke, thank you Jordan atas pertanyaannya. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kita. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, mungkin kita bisa tampilkan terlebih dahulu untuk link evaluasi. Dan ini tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ajeng ya, kalau nggak salah ya, oleh Mbak Ajeng untuk link evaluasinya. Teman-teman silakan langsung diklik aja link yang sudah disampaikan di kolom chat tersebut. Nanti pastikan teman-teman mengisi isiannya secara dengan benar ya, mulai dari NIM, nama, jurusan, dan sebagainya. Pastikan tidak ada yang typo, supaya nanti tidak ada error atau kesalahan dalam proses input poin S1 ataupun kita bikin e-sertifikat seperti itu. Dan kemudian ini juga ada informasi ini dari Kak Lia ya, dari CIMB Niaga untuk opportunity yang available itu teman-teman bisa akses melalui http://cimb.id/hiring, cimb.id/hiring untuk informasi seputar CIMB Niaga as employer. Nah, teman-teman juga bisa follow LinkedIn-nya ya di CIMB Niaga ataupun Instagram-nya di Hai CIMB Niaga, Hai CIMB Niaga, seperti itu. Ya, jadi itu mungkin teman-teman Binusian yang pengen kenal lebih dalam lagi dengan CIMB Niaga bisa follow IG account-nya kita nih, Hai CIMB Niaga, karena di sini kita akan share hal-hal yang menjadi cara kita bekerja, pola interaksi, bagaimana karyawan mendapatkan kesempatan itu di IG kita itu. Kemudian untuk informasi yang terkait dengan lowongan pekerjaan itu bisa dicek di LinkedIn ataupun di link yang tadi disampaikan oleh Kak Faisal. Oke. Nah, ini juga ada informasi untuk dari Mbak Ira ya, untuk pemenang goodie bag, hadiah yang tadi dari CIMB Niaga tadi kuis yang sudah disampaikan ya di sebelum kita sesi Q&A, itu ada Deswari Melia Safitri, ada Devi Susanti, dan juga ada Eugene. Nah, kemudian untuk pemenang Imani sebagai penanya terbaik, 3 penanya terbaik itu ada Priscilla, ada Jordan, dan juga ada Christopher. Nah, ini teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya, mohon untuk dapat mengisi link yang terpisah dari link evaluasi ya. Jadi ini link untuk konfirmasi diri pemenang. Ini bisa langsung diklik aja dan pastikan teman-teman mengisi apa yang ditanyakan dengan benar ya. Gitu. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi.
Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup nih. Mungkin dari Kak Solihin ada sedikit kata penutup nih untuk teman-teman Binus-ian semuanya. Oke, thank you Kak Faisal. Jadi sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada CIMB Niaga untuk bisa sharing. Senang bisa kenal dengan teman-teman dan juga bisa mendengarkan pertanyaan langsung dari teman-teman. Nah, intinya adalah untuk kita bisa tetap relate dengan kondisi yang ada saat ini, ya kita memang harus shape our capability supaya kita bisa relevan dengan proses digitalisasi yang ada saat ini. Nah, kita CIMB Niaga sebagai salah satu organisasi yang sangat fokus pada pengembangan karyawan. Nah, kalau teman-teman ada yang berminat untuk menjadi bagian dari kami, kita sangat welcome. Bisa datang ke web kami, ke LinkedIn kami ataupun IG kami untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini merupakan satu kegiatan yang bisa terus kita maintain. Jadi hubungan antara BINUS dengan CIMB Niaga bisa terjalin dengan baik sehingga kita bisa saling support lah dalam melaksanakan pengembangan karir dan juga development karyawan. Mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, ada informasi yang dibutuhkan lainnya, feel free untuk kontak kami. Kami akan senang hati akan memberikan sharing kepada rekan-rekan Binusian. Terima kasih. Oke, thank you juga Kak Solihin dan juga untuk Kak Aditya dan Kak Lia dari CIMB Niaga yang sudah hadir pada siang hari ini untuk membagikan materi yang sangat menarik sekali tentang future of banking in digitalization era. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan inspirasi juga untuk teman-teman Binusian yang hadir pada siang hari ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh mohon bantuannya untuk teman-teman bisa open cam. Kita akan foto bersama sebelum kita tutup. Oke, ini sudah ada mulai banyak yang open cam. Dari slide pertama, kita ada 9 slide, nih ada 220, kurang lebih ya, sekitar 220 yang hadir di Zoom kita pada siang hari ini. Boleh teman-teman, silakan open cam. Nggak apa-apa ya, mungkin belum mandi ya, nggak apa-apa ya. Tetap cantik dan ganteng kok, gantengnya Binus dan cantiknya Binus sih. Oke, untuk ini akan dipandu oleh siapa? Mbak Ajeng ataukah Mbak Ira? Oke, aku ambil ya teman-teman. Halaman pertama. Oke, halaman 2. Tiga. Mas Pai. Sudah, Pai? Oke, udah ya. Oke, thank you. Sekali lagi kami ucapkan untuk tim dari CIMB Niaga. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di seminar yang berikutnya mungkin ya dengan tema yang berbeda. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk teman-teman Binusian yang sudah hadir pada siang hari ini. Thank you dan sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Binusian. Thank you. Selamat siang. Terima kasih semua. Terima kasih juga, Bang.